Kan kesurupan apa? Kesurupan arwah, kesurupan roh, kesurupan setan sungai atau gimana? Aku bilang Linda harus diperiksa. Berarti pernyataan Polda Jawa Barat yang bilang tidak ada DPO lagi gugur lagi. Di antara yang manapun, either Linda sebagai Vina atau Vina yang masuk sendiri, bohong 2 kali. Jangankan untuk membalas dendam, untuk mengetahui siapa pelakunya pun dia nggak bisa. Siapa yang bisa membuat ini terang benderang? Yang bisa membuat ini terang benderang, DPO yang kemarin ketangkep. Sama satu lagi. Apa itu? Setiap kali kesurupan, sebut nama lain. Enggak kenal sama sekali. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Terakhir sama Vina sebelum kejadian berapa hari? Lebih dari 6 bulan mungkin. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh. Kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga, termasuk saya. Rasul sudah menjelaskan bahwa setiap setan yang merasuki tubuh manusia itu disifati dengan kadzub. Ini pakai sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Kadzub artinya berarti sangat-sangat pendusta. Dan sedikit sekali dia itu berkata jujur. Karena ini sifat dari setan yang disebutkan Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak jin yang netral. Jin yang netral gimana? Dalam surat Al-Jin dikatakan wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kami menempuh jalan hidup kami masing-masing. Tetapi Rasul sudah menegaskan setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia secara otomatis dia dikatakan sebagai setan. Jangankan yang merasuk ketika dia hanya numpang ngekos, dia cuma tidur di hidung manusia malam hari saja, itu disifati sebagai setan. Idza staiqaza ahadukum mimma nama falyastanfir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaisumi. Apabila kalian bangun dari tidur hendaklah beristinfar, ngirup air kemudian dikeluarkan lagi airnya dari hidung karena setan bercokol di hidungnya. Maka otomatis setiap apa yang disampaikan setan ini kan sifatnya fasik, sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa setiap apa yang dikabarkan oleh makhluk-makhluk yang fasik kita harus mentabayuni, mengklarifikasi, seperti itu. Nah, dalam kondisi orang kesurupan layaknya mirip-mirip orang yang sedang dalam kondisi mimpi, dalam kondisi ngelindur, karena dia tidak berkata dengan kesadaran yang full. Sama seperti orang yang mohon maaf sedang depresi. Munculnya kasus ini justru yang menarik buat saya adalah Lindanya. Karena saya ngerasa Linda nggak kesurupan, tapi dia sedikit banyaknya tahu tentang kejadian ini, dan jika tidak tahu maka Linda pun akan kena tentang hoax ya. Mungkin itu alasan dia menghilang. Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Tidak ada yang kami ajar-ajari. Bukan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Iya, karena mereka kan kehilangan arah sumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Jadi belum Pacaran itu berapa lama? Maaf ya, kayak itu cukup ke penyidik aja tadi ke penyidik. sudah. Oh, keterangannya Iya. sudah lengkap. Hanya itu benar waktu grupannya kayak gitu? Sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya dia mana? Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Kayak sering kesurupan kayak gitu, Mbak? Iya. Betul, iya. Di kok, Pak? Bukan. Iya, ada indra keenam. Kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Dan bukan hanya Vina, juga ya. Sahabat ya. Akhirnya anaknya Linda sedang sakit. Yang lainnya itu. Dua nama Linda. Gimana, Mbak Budi? Ada 3 nama Linda. PR lagi Linda yang 2 itu. Linda, sahabat Vina, Cirebon buka suara usai Peggy Setiawan ditangkap bicara soal pelaku buron 8 tahun. Sahabat Vina Cirebon, Linda yang sempat kerasukan arwah korban akhirnya muncul memberikan pengakuan yang mengejutkan. Pengakuan Linda viral setelah buronan pelaku Vina Cirebon selama 8 tahun yakni Peggy Setiawan alias Peron ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024. Peggy sendiri ditangkap ketika menjadi kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian. Penggeledahan dilakukan selama 3 jam. Polisi kemudian membawa sejumlah barang bukti dari rumah tersebut. Namun belum dirinci barang bukti apa saja yang diamankan oleh polisi. Di sisi lain, viral pengakuan Linda, sahabat Vina, yang sempat kerasukan.
Linda juga menyinggung soal pelaku yang menjadi buron atau DPO sejak 2016 itu. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya juga mencari di mana keberadaan Linda. Sebab Linda pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah lagi muncul. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egy, mengingat Linda adalah sahabat Vina. Bahkan banyak spekulasi yang mengatakan kalau Linda diduga terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Hal itu juga dipertanyakan oleh kakak kandung Vina. Tanda tanya ada, kecewa pun ada, mungkin Marliana. Keluarga Vina pun mengaku sudah mencari keberadaan Linda namun tidak membuahkan hasil. Cuma tetap sih gak bisa ditemuin, kita juga udah berusaha, ungkapnya. Bahkan saat Marliana mencoba menghubungi keluarga Linda, tidak pernah mendapat respon, padahal kakak Linda diketahui merupakan teman Marliana. Sempat ada penolakan dari keluarga Linda, kata dia lagi. Baru-baru ini viral pengakuan seorang diduga Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli, di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu Linda mengaku hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Maaf ya, bukan sahabat, lebih tepatnya hanya sekedar teman ya, maaf, kata wanita itu. Linda pun membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak pernah mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian. Maaf ya kak, untuk saat ini saya tidak bisa kasih tahu keberadaan saya ke siapapun karena udah perjanjian sama pihak. Saat dirinya ditanya soal sosok Egy, Linda sendiri mengaku tidak kenal dengan pelaku. Sebab menurut Linda semasa hidupnya almarhum belum pernah menceritakan sosok Egy padanya. Linda hanya mengenal Egy yang merupakan pacar Vina. Gak tahu sama sekali, bahkan selama almarhum hidup pun tidak pernah cerita perihal Egy atau teman-temannya. Yang saya tahu hanya almarhum Egy aja pacar Vina, tutur dia. Akan tetapi belum terkonfirmasi apakah wanita itu benar memang Linda yang sebenarnya atau bukan. Sahabat Vina Cirebon, Linda yang sempat kerasukan arwah korban akhirnya muncul memberikan pengakuan yang mengejutkan. Pengakuan Linda viral setelah buronan pelaku Vina Cirebon selama 8 tahun yakni Peggy Setiawan alias Peron ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024. Peggy sendiri ditangkap ketika menjadi kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat. Rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian. Penggeledahan dilakukan selama 3 jam. Polisi kemudian membawa sejumlah barang bukti dari rumah tersebut. Namun belum dirinci barang bukti apa saja yang diamankan oleh polisi. Di sisi lain, viral pengakuan Linda sahabat Vina yang sempat kerasukan. Linda juga menyinggung soal pelaku yang menjadi buron atau DPO sejak 2016 itu. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya juga mencari di mana keberadaan Linda.